Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kawasan Luk Songo, Jalan Demuk, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Mau menemui pengelola kedai kopi Emosi Kopi. Ya. Halo Mas. Halo, perkenalkan, nama asli saya Muhammad Budiono. Nah, ini kalau nama panggilan, ini biasanya orang-orang memanggil saya Mr. Boneng atau Mr. Bon. Nah, ini asli saya sebenarnya bukan asli orang Tulungagung sini. Asli saya berasal dari Pasuruan. Namanya Emosi Kopi itu cara filosofi atau asal usulnya itu gimana itu Mas? Coba bisa dijelaskan Mas. Untuk filosofi Emosi Kopi sendiri itu ada dua persepsi. Nah, kalau menurut saya sendiri, Emosi Kopi ini emosi. Emosi itu ungkapan perasaan. Nah, ungkapan perasaan itu banyak orang yang menyalahartikan emosi itu berarti marah. Padahal bukan. Marah itu memang bagian dari emosi. Tapi arti sendiri dari emosi itu adalah ungkapan perasaan. Jadi ada marah, sedih, senang, susah, itu wujud dari emosi. Nah, itu ketika kita datang ke tempat kopian ini, orang dalam bentuk emosi yang bermacam-macam. Ada dalam keadaan senang, ada yang dalam keadaan sedih, ada yang dalam keadaan susah, marah, dan lain sebagainya. Terus harapannya ketika mereka datang ke sini terus minum kopi yang kita bikinkan, pulang dari sini harapannya pulang bawa senang. Filosofi yang sangat menarik. Lalu ide kok bisa muncul ini kan di tengah hutan belantara Mas ya. Bisa dilihat itu teman-teman. Kanan kirinya semuanya hutan. Oh, di tengah hutan kok istilah Jawanya ya adek warung gitulah Mas. Itu gimana, apa nggak kepikiran nanti oh iya ini kan di tengah alas, nanti apa nggak gini nggak gitu, apa laku apa nggak, pikiran kayak gitu ada nggak Mas? Emosi Kopi dibuat ini berdasarkan dari diprakasai oleh dua orang, yaitu saya dengan teman saya. Nah, salah satu dari kita itu punya ide ingin buka usaha, apa ya kira-kira usaha yang cocok untuk kita dirikan. Nah, kebetulan saya dan teman saya ini langsung terbuka, gimana kalau usaha itu kita buat warung kopi. Nah, warung kopinya itu nanti konsepnya dalam bentuk outdoor, maka terbentuklah seperti ini. Nah, kalau untuk Emosi Kopi ini sendiri Mas ya, ciri khas yang ditonjolkan dari Emosi Kopi ini apa Mas? Apakah cita rasa atau pelayanan ya? Yang penting ciri khasnya Mas, apa Mas? Untuk pelayanan mungkin kurang lebih hampir semua warung kopi memiliki pelayanan yang sama. Harapannya itu memberikan pelayanan yang baik. Tapi untuk ciri khasnya sendiri, yang pertama kita jual alam yang ada di sekitar kita ini. Nah, ini bisa jadi nilai plus untuk Emosi Kopi. Nah, terus untuk jenis kopinya yang dipakai adalah jenis kopi Robusta. Itu asli Jawa Timur ya, bukan yang dari luar daerah ya? Ya, untuk kopinya sendiri Robusta buatan Jawa Timur. Mas Boneng ini buka di sini baru 2 bulan. Apa yang menjadi inspirasi Mas Boneng sehingga memberanikan diri membuka warung kopi di tengah hutan belantara seperti ini? Apakah bisa diceritakan Mas? Untuk ini sih kebetulan kan saya sukanya tema outdoor, sesuai dengan hobi saya hiking. Makanya sesuai dengan hobi saya, otomatis saya pengennya itu buka warung kopi atau buka tempat nongkrong. Nanti temanya itu juga tema outdoor yang alami, yang kanan kirinya terdapat pemandangan. Alhamdulillah saya bisa mewujudkan di sini. Nah, kebetulan nemu lokasinya di Tulungagung, meskipun jauh dari rumah, tetap mau ndak mau atau memang resikonya memang bakalan jauh dari keluarga, tapi saya tertarik dengan tempatnya ini. Makanya meskipun jauh dari Pasuruan tetap saya berangkati. Tetap nekat memberangkatkan. Tetap nekat memberangkatkan diri.
Kalau segi pengalaman mengelola kopi Mas, dari yang saya tahu ya teman-teman, rasa kopinya di Emosi Kopi ini kan beda dari, setahu saya loh, ini saya orang Tulungagung. Tulungagung itu kan terkenal dengan warung CD. Nah ini rata-rata rasa kopinya di Tulungagung ini setelah saya merasakan kopi di sini itu agak berbeda. Nah itu yang membuat saya penasaran, apa yang membedakan rasanya itu? Apakah ada campuran tertentu? Ini ngomong soal cita rasa. Untuk cita rasanya sendiri, pengolahannya aja yang beda. Kalau umumnya kopi itu diseduh, setelah bubuk dituangkan ke gelas, lalu dikasih air panas. Sedangkan untuk saya, proses pembuatannya itu, kopi saya masak di dandang yang besar, saya masak sampai betul-betul mendidih. Setelah itu saya lakukan penyaringan. Nah, setelah penyaringan barulah kita sajikan. Jadi otomatis kopi yang sudah saya sajikan itu udah tanpa ampasnya. Nah, bedanya di situ untuk cita rasa dan cara penyajian yang saya buat. Berarti kalau begitu tidak seperti penyajian kopi pada umumnya begitu Mas ya? Ya, kebanyakan pada umumnya kopi kan mereka membuatnya setelah bubuk dituangkan sama gula lalu dikasih air panas. Sedangkan kalau saya enggak, kopi itu saya masak dulu. Saya masak dulu sampai betul-betul matang di dandang yang besar. Kemudian setelah masak, barulah saya saring melalui penyaringan. Setelah disaring, baru kemudian disajikan. Itu yang membuat cita rasa kopi Emosi ini beda dari segi rasa. Kalau dari pelanggan Mas sekarang Mas, konsumen, ini kan di tengah hutan. Selama ini konsumen atau pelanggan yang sering mampir ke sini itu dari kalangan apa, atau mungkin dari klub apa gitu Mas mungkin? Alhamdulillah untuk pasar atau antusias masyarakat daerah sini cukup bagus. Nah, terutama pasar kita itu banyak dari klub-klub pesepeda atau klub-klub goes yang masuk di area kita. Tapi untuk langkah kedepannya kita nggak cuma ngambil dari pasar orang pesepeda saja, tapi masyarakat umum harapannya bisa masuk ke sini. Nah ini mulai merambah ke anak-anak muda, usia anak-anak sekolah, pulang sekolah masuk ke sini, atau kalau enggak senggang waktu sore itu pengen nongkrong sama teman-temannya datang ke sini, itu udah mulai merambah ke anak-anak sekolah untuk sekarang ini Mas. Ada sesuatu yang agak menarik minat saya. Itu tadi Mas Bonengnya bilang kopi direbus lalu disaring baru disajikan dan disuguhkan kepada pelanggan. Kok sampai sedetil itu Mas Bonengnya mengolah kopi sehingga menimbulkan cita rasa tersendiri itu? Apakah Mas Boneng sebelum ini pernah berkecimpung dalam mengelola kopi, perkopian, atau mungkin kursus mungkin Mas? Otodidak aja, bakat dari diri saya sendiri. Tapi untuk pengalaman memang sebelumnya saya udah pengalaman terjun langsung di perkopian, itu langsung terjunnya ke warung kopi. Tepatnya di Surabaya saya udah pengalaman di warung kopi, ikut orang itu kurang lebih selama 2 tahun di warung angkringan. Itu juga kopinya yang saya pakai juga berasal dari kopi Gresik, tapi untuk penyajiannya waktu itu saya menggunakan umumnya warung kopi. Jadi bubuk dulu yang dituang, setelah itu dikasih air panas. Nah ini saya coba gebrakan yang baru di warung kopi yang saya kelola sendiri, di Emosi Kopi. Berarti bisa dikatakan ini termasuk ini ya, cara mengolah kopi yang baru di warung yang baru di tempat yang baru begitu ya. Kalau untuk pelanggan yang datang ke sini biasanya favorit yang selalu pesan apa Mas? Karena kita fokusnya di menu kopi, otomatis kebanyakan orang itu pesennya kopi. Nah kebetulan yang paling favorit di sini itu untuk anak-anak muda pesennya biasanya es kopi. Saya kan dari kopi yang saya olah itu selain bisa dibikin panas, juga bisa dibikin es. Nah untuk
kopi yang saya olah itu jadi kopi hitam. Terus setelah kopi hitam ada kopi susu. Setelah kopi susu ada kopi susu emosi. Nah, setelah kopi susu emosi ada es kopi susu emosi. Nah, apa bedanya yang kopi biasa dengan kopi emosi? Nah, untuk yang kopi emosi itu saya menggunakan gula Jawa, tambahan gula Jawa. Nah, Oh, ternyata menggunakan gula Jawa rahasianya. Untuk mengetahui cita rasa lebih lanjut atau khas bisa datang langsung ke sini dan wajib dicoba. Nah, kalau dari segi penjualan sendiri Mas, selama ini sudah bisa mencapai berapa gelas Mas setiap harinya Mas? Selama buka baru 2 bulan ini Mas. ya alhamdulillah untuk penjualan sendiri kalau di rata-rata itu perharinya antara 30 sampai 50 gelas. 30 sampai 50 berarti kurang lebih 40 begitulah ya. Ya, bisa jadi seperti itu. 40 gelas. Lain di hari Minggu ya. Kalau di hari Minggu saya bisa jualan di atas 50 gelas. Wow. Kalau dari harga ini Mas, nah bagi teman-teman yang belum tahu harga ini untuk kopi emosi sendiri harganya kisaran dari harga berapa atau mungkin terpatok satu harga gitu Mas? Nah, saya bikin harga itu harga yang sangat bersahabat untuk kalangan pelajar atau untuk kalangan menengah bawah. Nah, untuk kopi hitam saya patok dengan harga Rp3.000. Terus untuk kopi susu saya patok dengan harga Rp4.000. Dan untuk es kopi itu mau baik es kopi susu biasa atau es kopi susu emosi, patokannya harga sama Rp5.000 saja. Itu harga yang ditawarkan di kopi emosi teman-teman. Jadi teman-teman dengan harga katakanlah 5.000 gitu Mas ya, paling mahal Ya. itu bisa mendapatkan kopi spesial dari Mas Boneng dengan cita rasa tersendiri yang tentunya belum bisa didapat di tempat lain selain di kopi emosi. Kalau dari segi pemasaran Mas, selain media dari mulut ke mulut, Mas Boneng ada pemasaran media lain nggak Mas ya, seperti media sosial gitu? Untuk pemasaran selain dari mulut ke mulut, saya juga memasarkan melalui media sosial, yaitu salah satu diantaranya lewat Instagram. Nah, untuk Instagramnya Emosi Kopi sendiri bisa kalian cari logonya seperti yang di belakang ini. Nah, logonya gambar cangkir 2, tulisannya kalau mau dicari itu emosi_kopi. Terakhir ini Mas, saran Mas Boneng untuk teman-teman yang mungkin mau memulai usaha entah itu di bidang kopi atau apapun, untuk lebih menambah semangat teman-teman, apa Mas saran dan tips-tipsnya Mas? Tips cara gimana untuk menghadapi kalian dalam memulai usaha, yang penting telaten. Nah, itu yang pertama, telaten. Terus yang kedua, selain telaten, jangan patah semangat, harus tetap semangat. Nah, terus yang ketiga lagi, jangan gampang putus asa. Gagal itu udah biasa, 1 kali 2 kali. Kalau kalian mau usaha atau mengawali usaha, gagal itu udah biasa. Terus jualan sepi itu udah biasa. Yang penting kalian harus tetap bertahan, tetap mau semangat untuk melakukan perjalanan usahamu. Itu hasil akan mengikuti berikutnya. Nah, itu tips dari Itulah saya. tips dari Mas Boneng seputar mengawali usaha dan mempertahankan usaha. Intinya ulet gitu Mas ya. Ya, harus ulet juga. Ulet, Terus harus update apa yang diminati oleh masyarakat, yang saat ini yang paling dicari oleh masyarakat, itu juga harus update. Ulet, update, telaten, Jangan dan patah semangat. jangan patah semangat. Itulah tadi teman-teman seputar perbincangan saya dengan Mas Boneng, pengelola
Emosi Kopi yang berada di kawasan Luk Songo, Desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, atau lebih tepatnya jalan ke arah Demuk atau ke Kedung Tumpang atau ke Molang. Itu pantai semua, itu pantai Kedung Tumpang, pantai Molang, pantainya bagus. Teman-teman yang mau ke sana atau melewati Luk Songo, silahkan singgah ke Emosi Kopi. Dijamin rasanya bikin emosi. Terima kasih Mas Boneng sudah mau berbagi pengalaman. Semoga warung kopinya semakin maju dan sukses, banyak pengunjungnya. Tentunya sukses dunia akhirat Mas yo. Amin amin. Terima kasih Mas. Ya.